Yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. Yang lebih kuat adalah 70.000 dari umat Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ukasha bin Muhsin, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah juga. Kata Nabi SAW, sabakakal Ukash. Ukasha telah mendahului kamu. Artinya Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu kan. Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Pernah saya jelaskan tatayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit, matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang di bawah mau sedih, nggak tahu kalau kupingnya goyang apa, gitu kan? Allahu alam. Nah ini semua nggak benar tatayur nih, gitu kan? Nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Kebetulan urat sarafnya masalah, matanya kurang istirahat, itu saja, nggak usah berlebihan, gitu kan? Ini tatayur, tidak bertatayur, dan mereka juga tidak minta ruqyah. Ruqyah ini yang tidak syar'i. Karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Makanya kata Nabi SAW, ar-ruqa wat-tama'ima syirkun. Ar-ruqa wat-tiwala ar-ruqa wat-tiwala wat-tama'ima syirkun. Gitu kan? Semua jampi-jampi. Ruqa itu jampi-jampi yang dibacain, gitu kan? Kalung yang dipakai, jimat-jimat, semua itu adalah perbuatan syirik. Makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan diberikan istilah ruqyah syariah. Berarti tiupan yang sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah saja masuk semuanya. Termasuk tiupan nenek-nenek sihir itu semua yang masuk dalam ruqyah. Gitu kan? Jadi mereka yang tidak mencuri. Dan yang keempat mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-cirinya. Jika kita melakukan perbuatan dosa bohong dan ingin taubat, apakah kita harus mengakui perbuatan bohong itu kepada orang yang telah kita bohongin atau cukup Allah yang tahu karena ini merupakan aib kita? Kalau seandainya berhubungan dengan masalah hal-hal yang fatal nih, maksudnya kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut, dia akan salah terus karena kebohongan kita, dia akan terdolimi terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin, disampaikan di depan dia, maaf saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi dia, artinya mungkin pernah kita bercanda sama teman, gitu kan? Sendalnya disembunyi, misal. Ditanya, kamu sembunyikan sendal saya? Kita bilang enggak, bohong kan? Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sendalnya dikembalikan. Kan pernah bohong. Ini enggak ada efek madarat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh, harus disampaikan. Maaf ya, saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu saya kembalikan. Kembalikan haknya, gitu kan? Jadi seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? Tabarruk itu diambil dari kata-kata barakah, meminta berkah. Tabarruk namanya, gitu kan? Tabarruk itu mengambil berkah. Tabarruk ini dibolehkan kepada Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya sahabat itu kalau Nabi SAW selesai minum, diminum airnya. Nabi SAW habis wudu, airnya diambil oleh para sahabat. Pernah Ummu Hani mengambil keringat Nabi SAW. Tapi ini khusus untuk Nabi. Jangan semua orang diambil keringatnya. Di Indonesia ini kalau sudah kiai atau ustadz, bekas minumnya diperebutkan. Gitu kan. Malah ada juga orang yang tidak bertakwa sama Allah. Ya dia sekalian tunggangin, dia hidup dari situ. Dengan istilah nama apalah, kiai, ustadz lah, habib lah dan seterusnya. Ini malah ditunggangin. Surbannya sudah dipakai, dilelang, nih sudah dipakai nih, surbannya berkah, barakah, gitu kan, tabarruk gitu kan. Ini berkah nih dijual 25 juta, surbannya cuma 10.000 harganya gitu. Nggak boleh, haram ini, uang haram dimakan, nggak boleh. Jadi tabarruk itu dibolehkan, ulama mengatakan dengan ya kepada Nabi SAW kalau orang ya. Juga boleh tabarruk kepada orang tua. Seperti misalnya kita mencari berkah dari bakti kepadanya. Itu boleh, selama orang tua kita masih hidup kan. Jadi orang tua kita suruh apa, kita mencari berkah lah, karena disuruh belanja, mudah-mudahan malah usaha saya diberkahi karena bakti sama orang tua, itu tidak masalah. Atau bertabaruk dengan umumnya orang-orang yang masih hidup, yang soleh, tapi masih hidup ya. Misalnya kita datang kepada seorang syekh
Seorang alim mengatakan tolong doakan saya, tapi masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh. Kalau sudah mati sebenarnya nggak boleh, sudah nggak boleh lagi. Makanya Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari, di zaman khilafahnya beliau dikenal dengan Amu Ramadah, musim peceklik, panas sekali. Ya, orang semua susah makan, minum susah pada saat itu. Maka Umar bin Khattab melakukan sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu beliau setelah sholat balik menghadap ke jamaah, waktu itu muslimin di Madinah, kemudian beliau berkata, ya Allah, sungguh ya, dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami selalu menjadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau agar engkau ya mengijabah hajat kami. Dan sekarang Nabi kami sudah mati, maka ini kami datangkan pamannya Abbas, pamannya Nabi, yang itu. Maka terimalah doanya, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka Abbas pun berdoa kepada Nabi, kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah, ya, sesungguhnya orang-orang ini telah menjadikanku perantara antara aku dengan engkau karena kedudukanku pada nabimu, gitu kan? Maka terimalah, turunkanlah hujan buat kami. Maka turunlah hujan pada saat itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, Umar ingin mengajarkan kepada kita, Nabi SAW kalau sudah meninggal tidak boleh lagi diminta tolongin, ya. Seperti tadi masalah berkah dan seterusnya itu sudah tidak boleh lagi. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Haji itu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi mengapa hanya agama Islam saja yang melakukannya, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak? Sedangkan Ibrahim itu adalah leluhur bangsa Yahudi dan Nasrani juga. Jadi saya sudah pernah jelaskan, setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Setiap kaum yang berada di lokasi yang Nabi itu berdakwah di situ, selama belum datang Nabi lain atau Rasul lain di lokasi yang sama, maka syariat Nabi itu berlaku. Begini maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi dakwah 3 wilayah waktu itu. Babilonia yang ada Namrud, tapi akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Namrud tidak mau beriman dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke Palestina. Kemudian juga Mekah. Jadi wilayah dakwanya Nabi Ibrahim 3, gitu kan? Selain 3 lokasi, Nabi Ibrahim nggak punya kewajiban untuk datangin, nggak ada kewajiban. Kayak datang ke Indonesia misalnya, datang ke Persia, nggak perlu. Nabi Ibrahim di situ saja. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah wilayah berdakwah di Palestina, di sebelah Palestina itu ada negeri namanya Jordania. Jordania ini itu wilayah kaum Lut yang disiksa oleh Allah SWT, homoseksual. Di situ ada Nabi Lut. Nabi Lut ini siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cuma perbatasan saja. Masyarakat Palestina waktu itu tidak punya kewajiban datang ke Yordania beriman pada risalahnya Nabi, maksudnya mengikuti syariatnya Nabi Lut, gitu kan? Pengikut Nabi Lut tidak perlu juga mengikuti Ibrahim alaihissalam, tapi mereka wajib mengimani keberadaannya. Oh iya, ada Nabi Ibrahim di sana, ya. Oh ada Nabi Lut di sana, tapi tidak wajib untuk mendatangi wilayah dan beriman pada mereka, gitu kan? Orang-orang Yahudi sekarang itu mereka ya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya lokasi dakwah, gitu kan? Mesir dan Palestina, 2 wilayah dakwah ini. Nah pada saat Nabi Musa alaihissalam syariat Nabi Ibrahim di Palestina dihapus dengan datangnya Taurat. Tapi Nabi Musa tidak punya kewajiban masuk ke Mekah, ya. Sementara Mekah termasuk lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu syariat haji adanya di Mekah, gitu kan? Adanya di Mekah. Maka orang-orang Yahudi tidak punya kewajiban untuk melakukan haji, karena tidak masuk dalam syariat Musa alaihissalam, tidak masuk dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Tapi kalau mereka ingin mengerjakannya ya, pada saat itu, karena menganggap Ibrahim alaihissalam pernah kerjakan, itu umum-umum saja. Makanya Rabi'atu bin Nasr, salah satu raja Yaman dulu yang masuk agama Yahudi, itu sempat beriman dengan Allah SWT, mengikuti risalah Musa alaihissalam dari 2 pendeta Yahudi di Madinah. Kemudian waktu lewatin kota Mekah ingin pulang ke Yaman, sempat ada satu suku namanya suku Huzail membenci ya orang Yaman dan membenci masyarakat Madinah. Maka dia bilang kepada Rabi'atu bin Nasr, di sini nih ada bukan Tabban As'ad namanya, bukan Rabi'atu bin Nasr, Tabban As'ad raja ini. Huzail ini mengatakan kepada Tabban As'ad yang sedang membawa 2 pendeta Yahudi dari Madinah menuju ke Yaman, wahai raja, karena
suku Huzail ini benci orang Yaman, benci orang Madinah, orang Mekah. Dia bilang, Anda mau nggak? Ya, Anda mau nggak mendapatkan harta? Gampang sekali, banyak, tidak perlu perlawanan. Kata si Tabban Asad, tentu saja, saya mau. Ya, saya mau. Kata mereka di sini di kota ini Mekah ada sebuah rumah, yang rumah itu banyak sekali harta di bawahnya. Memang orang-orang Mekah dulu, karena menghormati Ka'bah, mereka banyak mengubur emas-emas. Patung apalah dari emas ditanam di bawah Ka'bah gitu kan, mereka begitu. Bongkar rumah itu Anda akan dapat. Begitu dia sudah susun pasukannya, pendeta Yahudi yang 2 orang ini ikut sama Tabban Asad yang mengajak dia masuk agama Yahudi, berkata, "Kalau Anda mau kemana wahai Tabban?" Dia bilang, "Saya masuk ke Mekah, mau menghancurkan rumah yang katanya banyak hartanya." Kata 2 pendeta Yahudi ini, "Demi Allah, ya, suku Huzail yang menuntun Anda tadi ke situ itu cuma mau menghancurkan Anda. Kami tidak tahu rumahnya Allah di muka bumi, ya, kecuali ini, nggak ada yang lain. Ini rumahnya Allah." Orang Yahudi pun mengakuin itu. Lalu kata mereka, apa kata si Tabban Asad, apa saran kalian berdua kepada 2 pendeta ini? 2 pendeta ini mengatakan, tawaflah di situ dan hormati rumah itu. Lalu kata Tabban Asad, kenapa kalian tidak tawaf? Kata pendeta Yahudi ini, kami mau tawaf. Asal tidak ada berhala, tapi karena berhala penuh di situ, kami tidak berani tawaf di situ. Kami ini adalah ulamanya Yahudi. Berarti mereka mau menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tiba di lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi bukan masuk dalam kewajiban mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Apa jawaban yang paling tepat jika orang Nasrani memfitnah dengan mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan penumpahan darah? Mengapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Bukan, Islam memang disebarkan dengan peperangan, gitu kan? Memang ada salah satu ekspansi Islam itu selain dakwah, gitu kan? Dengan peperangan jihad, memang itu. Dan kita sebelum memerangi orang-orang yang non Muslim yang tidak beriman pada Allah ini, ditawarkan dulu 3 hal kan? Ditawarkan dulu 2 hal baru perang. Tawarkan Islam dulu, didakwahin, mereka nolak, disuruh bayar jizyah upeti. Mereka nolak, baru terjadi peperangan. Setelah peperangan pun terjadi, wasiat Nabi apa? Jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh atau rusak tumbuh-tumbuhan. Gitu kan? Diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jadi pasukan jihad memang ada, gitu kan? Menyerang untuk menyebarkan Islam. Ada wilayah yang memang dengan penyerangan, ada wilayah dengan tidak. Seperti kita tahu Persia, ya, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, itu semua dulu dengan jihad. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diserang, memang diserang, kemudian tersebarlah agama Islam setelah itu. Gitu kan? Waktu mereka takluk di tangan Islam, Islam terapkan hukumnya, hukum Allah diterapkan, maka mereka masuk Islam. Dan kita perlu tahu ya, keenam imam hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua ini bukan orang Arab. Semua orang dari Persia nih. Semua ini 6 orang Persia, ya. Dari Bukhara, Imam Bukhari itu dari Bukhara, ya, dari negeri Bukhara, ya, dari Rusia. Kemudian Imam Muslim dari Uzbekistan. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah itu semua dari Iran, dari Khurasan, gitu kan? Dari negeri Persia mereka. Ini semua muncul ulama-ulama ini setelah ekspansi Islam tadi, perang. Begitu perang menang, dididik mereka Islam, mereka jadi ulama akhirnya. Gitu kan? Banyak sekali itu memang ada. Ada juga Islam disebarkan dengan dakwah. Memang begitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan kalian menyebarkan agama kalian dengan pertumpahan darah, kita mengatakan memang ada dengan pertumpahan darah. Bagi orang yang nolak kebenaran karena kami yakin innad dina indallahil Islam, agama diterima sisi Allah hanya Islam, maka kita akan sebarkan itu. Anda nolak, kami akan perangin Anda. Memang begitu. Pada saat memang ada kekuatan Islam. Dan ulama mengatakan yang membuat umat Islam sekarang terhina, satu jawabannya, mereka tinggalkan jihad. Itu masalahnya. Kita justru karena sekarang tidak pernah berjihad lagi. Kalau di zaman Nabi SAW, hampir setiap saat pengiriman pasukan tuh. Nyerang sana, nyerang sana. Memang gitu. Bukan tujuannya mengambil harta ya. Karena kalau mereka sudah beriman, ini ditawarin Islam dulu. Mereka masuk Islam, sudah selesai. Udah mereka, rajanya tetap jadi raja. Setiap harta mereka, milik mereka, nggak ada yang diambil sama sekali. Udah masuk Islam, dikirimin surat, ditawarin, mereka mau, sudah. Mereka nolak, mereka bayar upeti. Udah diambil upetinya, per kepala bayar sekian, dikasih, masuk dalam pemerintahan Islam, dibagikan kepada kaum muslimin. Itu termasuk harta rampasan perang, namanya ghanimah, dibolehkan. Jizyah itu sebagian ulama masukan mengatakan bagian daripada harta rampasan perang, walaupun dia
jumlahnya tidak sebesar harta rampasan perang. Kalau nolak baru diperangin. Emang begitu. Kata Nabi SAW, akan tiba saat nanti di mana kalian akan dikeroyokin oleh umat-umat selain kalian seperti al-akalah. Al-akalah itu serangga kecil yang manggil teman-temannya mengurumuni satu makanan. Sebagian ulama mengatakan makna daripada makna daripada akala ini bukan serangga, tapi seperti orang yang pemilik jamuan, dia siapkan jamuan lalu dia bilang sama tamu-tamunya, ayo sini yuk makan rame-rame. Nah kalian seperti nampan makanan dikeroyokin. Pada saat itu sahabat kaget gitu kan. Kata Nabi, ya Rasulullah, apakah pada saat itu, mungkin kayak kita zaman sekarang ya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit umat Islam sampai kami dikeroyokin semaunya orang saja? Bayangkan Nabi SAW berikan isyarat seperti nampan makanan yang dikeroyokin semua pada makan semaunya gitu kan. Irak diambil semaunya dengan alasan Saddam Hussein yang bermasalah. Padahal sebenarnya penjajahan zaman sekarang tuh. Berapa banyak dicuri hartanya Irak. Dikacoin sampai sekarang umat Islam jadi kacau semua di sana. Semua wilayah yang dimasukkan orang kafir itu jadi kacau semuanya gitu kan. Diambil harta kita tapi dengan alasan presidennya disalahkanlah, dibunuhlah. Si muslim dibunuh. Tapi dengan alasan teroris, dengan alasan perbuatan ini. Dan ini mau jadi pahlawan masuk akhirnya diambil. Itu sama saja penjajahan zaman dulu. Apa bedanya? Apa urusan kamu dengan negaranya orang rakyatnya aja merasa bahagia kok. Sampai sekarang orang Irak mengatakan coba Saddam Hussein hidup lagi ya. Mereka berharap Saddam aja yang mimpin daripada sekarang keadaannya. Kacau balau semuanya gitu kan. Berapa juta barel minyak tiap hari diambil ditransfer ke negara-negara penjajah ini. Itu kan mereka melakukan itu. Kenapa kalau kita mengatakan orang Islam nggak boleh mengatakan memang kita berperang? Loh memang jihad itu salah satu ibadah dalam agama kita, gitu kan? Mempertahankan kebenaran, menyebarkan agama Allah. Mereka aja melakukan membantu umat Islam, gitu kan? Tapi umat Islam punya hukum-hukum. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh bunuh orang tua. Nggak boleh bunuh perempuan. Nggak boleh orang sudah nyerah lempar senjata nggak boleh. Jadi tawanan boleh. Tawanan pun nggak boleh disiksa. Nggak boleh dihukum, diajak masuk Islam. Ya begitu hukum dalam Islam. Ada dalam Islam itu. Jadi itu realitanya. Dan gitu. Kata Nabi SAW, ya waktu sahabat bilang, apakah kami sedikit waktu itu? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian banyak, bahkan mengalahkan jumlahnya orang-orang yang mengurumuni kalian itu. Lebih banyak umat Islam sekarang mendekati 3 miliar. Dari 7,3 miliar jumlah manusia. Kita ini hampir setengahnya seluruh dunia sekarang gitu kan. Kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu para sahabat waktu itu bingung, apa sebabnya? Karena zaman dulu saja di zaman Nabi sahabat jumlahnya sedikit. Tidak pernah kalah. Bahkan kata Nabi SAW apa? Umat tuh kalau bersatu 12.000 orang, tidak akan pernah terkalahkan. 12.000. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Gitu kan? Sekarang jumlah umat Islam di Indonesia ini, kalau kita hitung 85% saja, dari 280 juta atau 300 juta, berapa jumlahnya? Berlipat ganda dari 12.000 itu. Kata Nabi kalau berkumpul 12.000 umatku menjadi pasukan atau prajurit perang, itu tidak akan terkalahkan. Itu jelas dibahasakan gitu kan. Jadi umat Islam sekarang dinabobokkan supaya tidak berperang. Sedikit mau ribut masalah perang, oh teroris, oh gini. Padahal mereka sendiri berbuat teroris. Orang Yahudi enaknya bantai tiap hari umat Islam di Palestina itu bukan terorisme. Bunuh tiap hari perempuan diperkosa, dibunuh semaunya. Terus dikatakan tidak apa-apa. Terus umat Islam gak boleh jihad, gak boleh tumpahin darah orang kafir. Subhanallah. Mana keadilan nih? Dan sampai kapan kita nina bobok seperti ini gitu kan? Nggak boleh memang. Lalu kata Nabi SAW pada saat itu kalian tertimpa penyakit wahan. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Karena ini masalahnya nih wahan nih. Ini yang membuat kita terhina pada saat itu dan dikerumuni oleh orang-orang lain. Kata Nabi SAW, 2 riwayat. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian selalu cinta dunia dan lupa masalah akhirat. Artinya kalian ini sebagian ulama hadis bilang tidak nuntut ilmu lagi. Nggak ada yang hadir di majelis ilmu seperti ini sehingga ingat akhirat. Kan? Dunia aja terus sibuk. Lupa majelis ilmu, lupa sholat, lupa ibadah. Begitu orang-orang Islam pada saat itu. Dan kalian takut mati. Karena nggak ada amalnya. Riwayat lain mengatakan apa? Hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ya, kalian cinta dunia dan takut dengan jihad. Nggak pernah lagi berperang. Gitu kan? Padahal itu keterampilan yang kita harus beribadah itu. Ya. Berjihad itu adalah ibadah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, zaman Ali. Mereka itu berlumba-lumba para sahabat untuk pergi jauh ke wilayah umat Islam di perbatasan dengan orang kafir. Hanya untuk berjihad, berjaga-jaga di situ.
Karena kata Nabi SAW, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari berjaga-jaga di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir sehari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekali Anda ikut jihad, apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Magbarrat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki seseorang yang sempat tersentuh debunya medan perang. Nggak bakal tersentuh dengan api neraka itu. Satu kali pergi jihad. Itu yang luar biasa itu. Yang tidak hilang dari kita sekarang. Sekarang anak-anak kita didik jadi apa? Nak mau jadi apa nak? Penyanyi. Mau jadi apa? Artis. Nggak ada mau jadi mujahid, gitu kan? Nggak ada yang mau menjadi seorang alim, mengajar di masjid. Itu nggak ada. Jadi memang kita sendiri menjauhkan mereka. Jadi ini penyebabnya. Kemudian kalau kenapa Islam bolehkan poligami? Poligami bukan dari Islam kok. Seluruh agama yang lalu punya poligami. Islam membatasinya. Laki-laki cuma boleh 4. Nabi SAW menikahi 9 wanita khusus untuk beliau. Tapi apakah Anda sudah tahu nabinya orang-orang Yahudi yang banyak sekarang menyerang poligami ini? Nabi Sulaiman punya 99 istri. Hadis sahih riwayat Bukhari itu. Ya kan? Rata-rata semua nabi-nabi itu memang berpoligami. Dan itu bukan hal yang aib. Gitu kan? Bukan hal yang aib, gitu kan? Memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala karena disuruh memperbanyak keturunan, gitu kan? Memperbanyak keturunan memang sudah begitu. Itu bukan hukum dalam Islam tapi hukum dalam semua agama. Ya, ada buku-buku banyak bicara masalah poligami dan direntetkan sejarah. Hampir semua nabi itu memiliki memang 2 orang istri, 3 orang istri itu sudah biasa. Raja-raja memiliki sekian banyak istri. Itu kan memang sudah begitu. Ya, memang sudah begitu hukum sunnatullah Allah ciptakan. Siapa yang berani membantah hadis Nabi SAW yang menceritakan setiap orang muslim, kalau orang mukmin masuk surga punya minimal 2 orang istri dari bidadari. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Orang terima atau tidak terima hadis Nabi yang menjelaskan di surga karena berpoligami laki-laki. Memang sudah begitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi memang kita yang harus membuka diri belajar. Kenapa agama bolehkan? Ya, kenapa saya belum bisa? Kenapa saya belum mau belajar? Ya, jangan spontan menolak gitu kan. Akhirnya kita menganggap remeh agama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar tausiah Ustaz di YouTube bahwa bernazar hukumnya makruh. Sebelumnya saya sudah bernazar untuk suatu hajat namun hajat tersebut belum terwujud. Bolehkah saya membatalkan nazar tersebut karena hukumnya makruh? Kalau belum terwujud maka boleh. Belum terwujud ya. Kalau terwujud nggak boleh lagi. Saya kalau sembuh saya mau puasa 3 hari. Sembuh berarti wajib udah nggak boleh. Ulama mengatakan nazar hukumnya makruh karena kalau terpenuhi wajib dilakukan. Makanya dimakruhkan gitu kan. Tapi kalau belum terwujud masih boleh Anda batalkan. Salah satu dosa besar yang pernah Ustaz sampaikan adalah menggunakan pakaian hingga menutupi mata kaki bagi laki-laki. Terlebih pada saat sholat. Saya sering menjumpai imam sholat berjamaah dengan mata kaki tertutup pada saat sholat. Apakah sholat berjamaah tersebut sah? Jika tidak sah, apakah saya tetap menjadi makmumnya atau lebih baik saya sholat sendiri atau bikin jamaah baru? Memang ini hadis Bapak Ibu sekalian. Saya heran ya, kadang-kadang orang banyak ribut tentang masalah isbal. Laki-laki kenapa harus celananya di atas mata kakinya? Nanti jingkrang lah, nanti inilah dengan beragam macam istilah. Ya kan gitu. Jadi begitu dia menjalankan sunnah Nabi malah disorotin. Yang saya heran di mall, ini mall sebelah Anda lihat sekarang. Ada orang yang pakai celana di atas lututnya. Bukan di atas mata kaki. Nggak malu tuh jalan. Ada orang lebih tinggi lagi, pahanya kelihatan. Enggak malu jalan. Subhanallah, kita jalankan sunnah Nabi di atas mata kaki lalu malu. Mengatakan aib. Oh kalau saya ke keundangan nanti malu celana saya jingkrang. Ada perempuan bolong belakangnya. Kekurangan kain. Enggak malu tuh. Kenapa Anda mesti malu? Subhanallah. Sementara ancamannya sangat berat. Tidak bisa dipertemukan dengan itu. Kata Nabi SAW, semua atau 3 golongan yang berat sisanya hari kiamat. Allah tidak akan lihat. Ya, Allah juga tidak akan bantu di timbangan, tidak maafkan mereka. Yang pertama musbil, memang laki-laki menutup mata kakinya ya dengan kainnya. Kemudian yang kedua manan, orang yang sebut-sebut kebaikannya, udah bantu orang sebut-sebut, gitu kan? Lalu yang ketiga itu adalah orang yang bersumpah palsu, berbohong, gitu kan? Mengatakan saya belum sampai modal kalau berdagang misalnya, padahal sudah untung. Nah ini semua bohong. Ini termasuk orang yang disiksa oleh Allah SWT. Kalau masalah sholat memang masih khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Tapi ada yang menghasankan dan saya cenderung dengan pendapat ini. Pribadi ya. Bahwasanya ada seorang sahabat masuk masjid kemudian dia sholat. Setelah sholat kata Nabi SAW ulangin udukmu. Bukan cuma sholat. Ulangi udukmu dan sholatmu. Sahabat ini gak bertanya keluar uduk lagi lalu kembali sholat. Dia gak nanya.
Selesai salam yang kedua kali Nabi bilang, ulangin wudukmu dan sholatmu. Disuruh ulangin lagi. Orang ini nggak nanya, keluar wuduk langsung masuk lagi sholat. Ada satu sahabat di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, 2 kali Anda suruh dia berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Mata kakinya tertutup. Gitu kan? Nah ini hadisnya ya. Lalu bagaimana hukumnya kalau saya sholat di belakang imam yang musbil, tutup mata kakinya? Kalau dia tahu hukumnya dan dia sholat, maka kita nggak boleh sholat di belakangnya. Gitu kan? Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, umum, buku fikih menjelaskan as-sholat wara imam majhul hal. Hukum sholat di belakang imam yang tidak jelas statusnya. Tahu nggak hukum sunnah? Faham nggak jadi imam? Bacaannya benar nggak? Ternyata pas kita sholat, bacaannya ngawur. Kan? Sholatnya ngawur. Sahkah sholat kita? Sah, nggak masalah. Kata Nabi SAW, kalau imam salah, ya, dia batal sholatnya, dia berdosa dan kalian sah sholatnya. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia dapat pahala dan dia diberikan pahala-pahala kalian. Gitu kan? Seperti itu hukumnya. Apa dasarnya beberapa sholat jamaah di masjid tertentu menggunakan doa kunut pada saat subuh? Hadis Nabi SAW, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah yang meninggalkan kunut selama beliau hidup. Tapi ini hadis lemah ya, hadis yang memang dilemahkan karena ada rawinya pembohong. Ada rawinya pembohong kan gitu. Jadi ulama mengatakan kalau hadis itu lemah karena misal ada kan lemah itu bisa banyak penyebab ya. Bisa saja hafalannya tidak kuat gitu kan. Atau pernah dia masa mudanya hafalannya kuat, kemudian masa tuanya dia mulai lupa. Maka hadis yang di masa mudanya diterima, hadis di masa tuanya ditolak. Ya ini disilakan dalam ilmu hadis ikhtalata fi akhir umrihi. Mulai bercampur baur hafalannya di akhir hidupnya. Ini lemah tapi lemahnya tidak lemah sekali. Ada lemah yang karena pembohong, itu nggak bisa diterima. Nah hadis-hadis berhubungan dengan kunut subuh memang kebanyakan seperti itu. Dan Imam Ahmad merincikan dengan sangat panjang lebar. Banyak orang-orang kita di Indonesia melakukan kunut subuh dengan hadis yang lemah, sementara mereka meninggalkan kunut witir yang hadisnya sahih. Mereka nggak pernah kunut kalau witir. Saya kalau masuk subhanallah di masjid yang subuh kunut, kalau dia sholat tarawih atau dia witir nggak ada kunutnya. Padahal sebenarnya justru itu yang hadisnya sahih, ini yang hadisnya lemah gitu kan. Tapi dalam masalah ini kita tidak boleh perselisihkan, tidak boleh permasalahkan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang imam yang sedang kunut dia ikut. Gak ada masalah. Dengan niat dia ingin kunut nazilah. Dia bukan kunut subuh tapi dia kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca oleh Nabi SAW setiap kali ada masalah yang menimpa kaum muslimin dan dibaca di 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya digunakan kunut. Sebagaimana ada satu suku dari orang Badui yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi penghafal Quran. Lalu Nabi SAW kunut nazilah selama sebulan untuk Allah hukum mereka. Bagaimana hisab di padang mahsyar bagi orang-orang di pedalaman yang belum sampai ajaran agama kepada mereka? Apa yang Allah lakukan kepada mereka masuk surga atau neraka? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji semua manusia kalau masih dalam fitrah. Fitrah itu asal dia lahir ya, belum diubah-ubah. Maka pasti dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi pasti dalam keadaan fitrah. Maksudnya kenal Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua ayahnya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi. Atau menjadikannya Nasara kalau orang tuanya Nasara. Au yumajisani. Atau menjadikannya menyembah api atau berhala kalau memang orang tuanya penyembah api dan berhala. Gitu kan. Jadi iman dia fitrah. Allah SWT akan menguji mereka. Kalau mereka tetap dalam fitrahnya tahu Allah masuk surga. Ya, masuk surga. Termasuk di sini ulama membahas anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan orang tuanya kufur, belum balik. Ada orang Nasrani anaknya mati 10 tahun belum balik, maka sama hukumnya masuk dalam tahta masyiatillah. Kalau mereka masih dalam fitrah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka mereka masuk surga bersama kaum muslimin. Apa hukum imunisasi untuk bayi? Karena sebagian imunisasi bahannya terbuat dari sesuatu yang haram seperti babi. Kalau Anda pastikan bahannya haram, jauhi. Tidak usah dipakai. Gitu kan? Di zaman Nabi SAW tidak ada anak yang imunisasi, sehat semua. Bahkan jadi mujahid semua, Masya Allah. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau memang bahannya Anda pastikan tidak ada masalah, kemudian memang terbukti secara medis itu baik buat kesehatan, tidak Anda lakukan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi, di 4 anak saya yang pertama, saya memiliki 6 orang anak, alhamdulillah. 4 anak saya yang pertama itu memang diimunisasi karena saya belum tahu awalnya gitu kan.
Saya suruh istri saya untuk bawa ke klinik dan diimunisasi karena alasan memang itu peraturan pemerintah. Kemudian setelah anak yang kelima, saya mendapatkan informasi dari majalah Bekam. Teman-teman banyak susun majalah Bekam dari dai-dai. Lalu didatangkan fakta-fakta situ, ada beberapa dokter kita pun di Indonesia, dokter spesialis yang menjelaskan kalau imunisasi itu ada bahan-bahan haramnya. Gitu kan? Dan berbahaya bagi bayi. Karena itu adalah bakteri yang disterilkan. Secara medis pun tidak bisa ditangkap tuh kalau istilah bakteri disterilkan. Gitu kan? Namanya bakteri tetap berbahaya. Lalu disuntikkan untuk memancing kekebalan tubuh si bayi. Padahal dia sudah punya kekebalan tubuh sebetulnya. Ya, maka semenjak itu 2 anak terakhir saya tidak pernah imunisasi dengan izin Allah. Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian masalah Charlie Hebdo ya. Ya ini yang dari Prancis yang telah berani membuat karikatur Nabi SAW. Ya kita doakan untuk Allah hukum. Gitu kan? Yang punya kekuatan power mau serang hukum dia silahkan. Ya. Yang jelas dalam Islam bukan kesalahan kalau menghukum orang yang menghina Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW itu dipancung, nggak main-main. Ya. Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi menghina Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa membunuhnya? Sahabat mengangkat, ponakannya sendiri mengatakan saya Rasulullah. Lakukan, disuruh dibunuh oleh sahabat Nabi SAW. Karena sudah menghina Islam. Sampai kapan kita ini berlemah-lemah ini? Enggak ada orang diam. Sedikit masalah ada yang mengaku orang Islam itu saya yang tembak. Oh berarti itu masalah itu teroris. Islam memang keras dan segalanya. Kalau gara-gara kita membela agama kita dikatakan keras, saya siap dikatakan keras. Kenapa emang? Gitu kan? Mau agama kita benar kok. Allah mengatakan ya, inna dina indallahil Islam. Agama diterima sisi Allah hanya Islam. Apa kata ulama tafsir? Semua selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di neraka. Enggak boleh anda ragu loh ya. Nasrani masuk neraka, enggak boleh ragu. Enggak boleh ragu Yahudi masuk neraka, enggak boleh ragu. Tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan apa kata Allah dalam ayat lain? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Enggak bakal bisa diterima itu di sisi Allah SWT. Enggak boleh ragu. Kata Nabi SAW tidak ada seorang pun dari hadis riwayat Muslim, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, semua penyembah berhala, penyembah api, mendengarkan saya diutus menjadi nabi, lalu dia tidak beriman pada saya, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, tidak beriman pada risalah Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Sabda Nabi jelas, gitu kan? Jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jangan ragu, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Memang begitu. Kita bukan benci individunya, garis bawahi kalimat ini. Tidak ada dalam Islam mutilasi, tusuk orang, nggak ada. Kecuali kita memang jihad atau memang lagi diserang, gitu kan. Tapi kita sedang membenci keyakinannya saja. Keyakinannya yang diperangin, didakwahin, diluruskan, dinasehatin. Hukuman pun secara fisik itu karena untuk membuat dia tinggalkan kekufurannya. Itu. Jadi nggak ada kebencian secara fisik. Makanya begitu syahadat selesai kan. Ada lagi urusannya. Nah, ini yang mesti difahami. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada sesama muslim yang melaksanakan maulid Nabi SAW. Jadi nasihatin, tanya Nabi pernah buat acara maulidnya. Jawaban kalau mereka jujur, Bapak Ibu sekalian, mereka akan bilang belum pernah Nabi kerjakan. Pasti begitu. Karena memang Nabi SAW tidak pernah rayakan seperti yang mereka rayakan ya. Berdiri, baca salawat, lalu anggap ruhnya Nabi sedang lewat, itu enggak pernah. Dan secara histori, Anda boleh kembali kepada semua buku sejarah Islam. Maulid itu muncul tahun 230 Hijriah di masa kerajaan dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini berfaham Syiah. Syiah ini siapa? Kelompok yang mengaku Islam yang mengatakan Quran kita itu kurang. Mereka punya 49 juz, tempatnya sekarang di Iran, gitu kan? Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang pertama membuat acara Maulid. Dan mereka punya 6 macam Maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga raja mereka. Sampai hari ini di Iran begitu, gitu kan? Memang kita dalam pemahaman sahabat dan tabi'in belum pernah ada terjadi itu. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari hak Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengadakan acara lahirnya. Karena kita setiap saat, setiap namanya disebut SAW kita membacakan salawat untuk beliau. Ya kan? Setiap saat syahadat, tasyahud dalam solat membaca salawat. Setiap kali habis selesai azan baca salawat. Hari Jumat baca salawat. Kita memang dianjurkan membaca dan tidak mengenal pada hari lahirnya saja. Masalahnya Nabi enggak contohkan saudaraku. Kalau anda tidak anggap Nabi Muhammad SAW sebagai kiai anda, lalu siapa yang anda ikutin? Dalam buku yang saya tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya banyak singgung poin ini. Judulnya Kiaiku Muhammad, kiai anda siapa? Selalu saya titik beratkan masalah ini.
Karena saya bilang di Indonesia mohon maaf banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa kalau Anda bertanya? Jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan ini kan baik, gitu kan? Ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda nggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat, gitu kan? Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak, gitu kan? Bapak Ibu sekalian terapkan sunnah saja, itu udah banyak terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin, bagaimana caranya? Subuh, ada sholat sunnatul fajr, iqamah ada subuh, ada zikir pagi, ya rutinkan. Sebentar istirahat ada duha, sebentar istirahat ada duhur, qabliyah duhur, duhur ba'diyah duhur. Ada 4 rakaat sebelum duhur, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Sebentar istirahat ada asar, ada qabliyah asar 4 rakaat, ada asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar ada isya, qabliyah isya 2 rakaat, isyanya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sebentar istirahat ada tahajud 8 rakaat dan witir 3, kembali lagi subuh. Ini baru yang rutin. Sudah jagakah itu? Gitu kan? Belum masalah baca Qur'annya, belum jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum mengerjakan zikir-zikir yang belum masuk di zikir pagi sore ya. La haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan banyak zikir yang lain yang kita harus amalkan. Yang sunnah saja sudah padat untuk dikerjain, ngapain buat-buat perbuatan baru, gitu kan? Contohnya saja. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak diutus kecuali untuk diciplak dan diikutin. Maka ikutin jejaknya, lakukan yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang, dan juga yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memang benar-benar kita sesuai dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Cukuplah sebagai peringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya, kullukum tadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang ngikutin saya, ngikutin mengerjakan apa yang saya perintahkan saja, gitu kan? Enggak nambah, enggak kurangin, maka masuk surga. Siapa yang menolak saya, ya, tidak mau ikutin saya, maka berarti dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan kata Nabi SAW memperingatkan masalah buat-buat ibadah yang dalam hadis Muslim. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ngarang-ngarang ibadah yang tidak saya contohkan, maka akan tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang peringatan Nabi, bukan dari saya. Semoga kita bisa memahami masalah ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.